Sahabat iDream sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita bersama Ustadz Muhammad Syarif, ya, yang lama belajar di Kairo dan juga mendalami Al-Quran. Ya. Tadi disebutkan salah satu ayat Al-Quran tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kondisi Masjidil Aqsa gimana sekarang keadaannya? Kondisi yang pasti sampai detik ini mereka dalam kondisi terjajah. Ya, terjajah artinya mereka tidak bisa semudah kita dalam melaksanakan ibadah, tidak bisa sholat berjamaah di waktu nyaman, ya. Kemudian bisa bercengkrama dengan keluarga dengan tenang, ya. Karena memang akses mereka, anak-anak tidak bisa belajar dengan mudah seperti anak-anak kita, karena akses mereka memang dibatasi. Ini kondisi yang sangat luar biasa yang berat mereka rasakan. Ditambah sekarang lagi mereka juga terkena juga, Pak. Wabah corona itu ternyata juga sampai di sana. Itu di data kita, Palestina secara keseluruhan ada 59 orang Palestina yang terkena, ya. Di antaranya ada 2 dari jalur Gaza, ya. Sisanya ada 57 itu di Palestina, di tepi barat, ya, tepatnya, ya. Dan mereka subhanallah walaupun dalam kondisi terhimpit, terjajah di blokade, mereka tetap mengantisipasi hal itu. Kondisi rumah sakit atau fasilitas kesehatan gimana ya? Di jalur Gaza kabar terakhir mereka membangun klinik-klinik, ya, klinik-klinik, ya, yang dipersiapkan memang untuk menangani para korban corona ini. Ya, jadi 2 orang yang terindikasi terkena ini baru datang dari Pakistan. Ya, kemudian mereka sudah mengecek siapa saja yang berinteraksi, ya, karena penyebarannya luar biasa, ya, corona ini. Kemudian untuk mengantisipasi itu mereka menyiapkan klinik-klinik yang dibangun dalam waktu singkat. Kalau memang nanti terindikasi banyak korbannya, mereka sudah siap secara fisik, ya. Kemudian bangunannya sudah siap, kemudian orang-orangnya juga mereka siap. SDM kesehatan ada. SDM kesehatan. Walaupun masih ada keterbatasan untuk menggunakan baju seperti astronot, ya? Batu pelindung itu masih keterbatasan. Dan kita dari KNRP juga sebenarnya membuka juga peluang nih bagi teman-teman ya masyarakat Indonesia ingin berkontribusi buat Palestina, ya. Karena ini kondisi-kondisi yang memang paling utama. Jadi jihad utama terlihat dari kondisi realnya. Jadi kalau dibilang sekarang siapa mujahid, mungkin ya para dokter-dokter itu yang ada di garda terdepan. Jadi kalau kita dengar mempertaruhkan nyawa, ya. Betul, Pak. Jadi kalau kita mendengar 6 dokter di Indonesia itu wafat, ya, ketika dia beriman kepada Allah, tercatat syuhada insya Allah. Ya, karena mereka di garda terdepan perjuangan. Tergantung niat dan kesabaran disebutkan hadis tadi. Subhanallah. Dan Masjidil Aqsa salah satu dari kiblat pertama ya umat Islam. Ya, makanya ketika momen Isra Mi'raj ini mungkin banyak orang yang kilas balikan sejarah bagaimana perintah sholat itu turun, tapi kerap lupa tentang bagaimana proses perjalanan itu berlangsung. Ya, karena sebelum Rasulullah bertemu Allah di Siratul Muntaha, transit dulu di Masjid Al-Aqsa. Dan ketika sempat beribadah di situ, ya? Beribadah dan mengimami para nabi dan rasul, ya. Dan perintah sholat itu turun, kiblat pertamanya justru ke Masjid Al-Aqsa yang jadi tempat transit itu. Yang saat itu masih dikuasai Persia. Nah, maka pesannya adalah sebenarnya ketika kita benar-benar menegakkan sholat, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana kisah kiblat pertama Al-Aqsa dan bagaimana kondisinya, ini yang paling penting sekarang. Dan ketika corona ini terjadi, tadi berita pagi tadi kita update bahwa pemerintahan Palestina, khususnya Kementerian Agama di sana menetapkan untuk menutup Masjid Suci Al-Aqsa sebagaimana kebijakan MUI kita, ya, untuk mengantisipasi merebaknya virus corona per subuh tadi. Ya, sehingga sholat 5 waktu, sholat Jumat ditiadakan dulu, ya, tapi azan tetap dikumandangkan. Nah, sebagaimana hadis Nabi ketika kondisinya sulit, dalam hujan saja, ya, lafaz hayya 'alas shalah itu diganti shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Ya, sholat di tempat kalian atau sholat di rumah-rumah kalian, dan itu yang sedang diterapkan untuk saudara. Menjaga keamanan kita, demi menjaga jiwa, menjaga nafas, ya, hifzun nafas. Ya, kondisinya seperti itu.
Dan di Masjidil Aqsa itu ada pengurus ya, ada apa? Kalau kita kesejahteraan masjid gitu ya. Ada DKM ya bahasa kita ya. Status masjidnya gimana sebenarnya? Status masjidnya satu sisi ini masih berada di bawah bantuan Yordania ya, secara pengembangannya ya. Tapi kalau bicara secara keumuman ini wakaf kaum muslimin sebenarnya, dan ini harus kita dengungkan ya, terlepas itu secara struktural, bagi-bagi siapa tanggung jawabnya, mungkin lebih ke Yordania, tapi yang lebih penting ini wakaf kaum muslimin, sehingga memang setiap insan itu harus memiliki bagian untuk memperbaiki baik secara fisik, memerdekakan mereka sehingga bisa sholat sebagaimana kita lebih sholat bebas lagi. Dan kita pernah mendengar bahwa mimbar di Masjidil Aqsa itu buatan Indonesia ya? Betul. Dari Jepara katanya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi sejak terjadinya pembakaran ya, jadi ada orang Yahudi yang membakar mimbar Nuruddin Zenki yang lebih dikenal juga dengan mimbar Salahuddin ya. Itu hingga bertahun-tahun tidak ada yang menggantikan, tidak dibuat replikanya, dibakar. Ya. Akhirnya pada tahun 2000-an, sekitar 2000-an, Yordania memiliki inisiatif mengumpulkan para pemahat dari dunia Islam. Diadakanlah sayembara ya. Maka hadir beberapa pemahat dari Turki, Mesir, termasuk beberapa orang dari Indonesia. Ya. Kita juga bertemu diantaranya namanya Pak Tolib ya. Di Jepara kita hadir, kita melihat bagaimana foto-fotonya waktu dia di sana. Dan luar saksi biasa, hidup masih ya, masih muda dengan beberapa timnya ya. Dia menceritakan cukup lama dia berada di Yordania ya. Kemudian dia memahat sesuai dengan bagaimana bentuk aslinya. Yang menarik adalah ketika ia bercerita mengantarkan mimbar yang sudah siap untuk ditata ulang di dalam Al-Aqsa itu, tentu ketika sebelum masuk dari Yordania masuk ke tepi barat, dia hanya kumpulan kayu-kayu saja ya. Dan tanpa skrup, dia tidak membawa skrup. Ketika dia masuk ke wilayah Palestina, orang Palestina menyambut, kata dia, sebagaimana rakyat menyambut presidennya. Semua keluar dari rumah. Semua keluar dan mengiringinya menuju Masjid Al-Aqsa. Kurang lebih dia ada 2 minggu ada di Al-Aqsa untuk menata, membangun replika itu bersama beberapa rekannya. Nah itu yang kata dia ketika dia menceritakan itu, nampak sekali wajahnya terharu ya. Dia melihat, dia tidak mengira apa yang dia kerjakan ini adalah suatu yang dinanti-nanti oleh ribuan ya orang-orang Palestina di sana. Dan jutaan umat Islam juga jutaan umat Islam juga menanti. Dan yang menariknya kita belakangan baru tahu. Tidak begitu tersohor orang ini ya, tapi kita cukup bangga karena kita memiliki saham lah. Ya, kontribusi dari umat secara Islam fisik ya, Indonesia. Ya, Indonesia. Maka ada beberapa syekh ya dari Palestina ketika sampai ke Indonesia nanti kalau Al-Aqsa dibebaskan, mau'iduna indal mimbar. Pertemuan kita adalah di mimbar Al-Aqsa. Kenapa sih? Karena ada saham kalian di sana. Wah, kita mendengar begitu bertakbir langsung dan bangga. Insyaallah bisa berkumpul bersama-sama kaum muslimin di sana. Selain itu juga ada rumah sakit Indonesia kabarnya di sana. Rumah sakit Indonesia, klinik-klinik, kalau yang di tepi barat ada dari pemerintah ya. Kalau di untuk LSM, NGO ada juga di jalur Gaza. Untuk NRP alhamdulillah kita sedang membangun klinik di jalur Gaza. Masih proses pembangunan secara fisik ya. Masih membutuhkan juga bantuan dari masyarakat Indonesia. Insyaallah alat-alat kesehatannya juga akan kita lengkapi segera. Ya. Tapi kita tampaknya perlu belajar juga dari masyarakat Palestina karena mereka terkenal dengan pendidikan anak-anak ya, hafalan Quran. Subhanallah. Tetap jalan itu ya. Tetap jalan ya. Dia memiliki mahat-mahat Al-Quran terutama yang di jalur Gaza ya. Dalam setahun puluhan ribu diwisuda ya. Sehingga kalau kita dengar kisah Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, ternyata mereka ya seumur-umur gitu memang sudah penghafal Quran. Dan Imam Syafi'i dari juga ya? dari Gaza. Asli dari tanah dari Gaza. Jadi memang semacam warisan ya, karakter beliau itu juga diwarisi orang-orang Palestina saat ini, subhanallah. Ya, bahkan kampus-kampusnya juga tetap buka ya, berlangsung pelajaran. Ya, untuk di jalur Gaza sejauh ini masih berlangsung. Tapi kalau untuk yang di tepi barat sudah berapa akses-aksesnya dikarenakan virus corona itu mulai agak dibatasi ya.
Termasuk tadi Masjid Al-Aqsa sudah dibatasi per hari ini. Ya. Demikianlah kondisi aktual sekarang di Masjid Al-Aqsa ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran diberkahi. lingkungannya. Dan memang juga pertanian gitu ya, hasil panennya ada ya di sangat besar ya. Cuma di tengah kondisi terutama di jalur Gaza ya, di tengah kondisi mereka di blokade, terkadang akses yang harusnya bisa diekspor terbatasi ya. Sehingga benar-benar makna firman Allah alladzi barokna haula itu, keberkahan itu bukan lahir hanya secara fisik, tapi juga orang-orangnya dan juga buminya. Ya, termasuk hasil lautnya ya. Betul. Kita dengar juga cukup kaya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga terutama bagi masyarakat Indonesia yang salah satunya tadi telah berkontribusi untuk mimbar Al-Aqsa, replika mimbar Al-Aqsa. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.